pagi. Ayo belajar apa? Belajar apa? Ayo ditanya Pak. Bapak, sedikit. Oke. Hari ini kemarin kan meningkatnya pas kalau pas tanggal 9 ya. Pas 9 ya pembelajaran interaksi mereka Saya Eva dari tim Cesar Academic Company Chief Human Capital Officer ACC, Bapak Winnie Hantowidarso selaku Chief Operating Officer Sekretari Yayasan Pendidikan Astra Michael Derusli atau YKMDR, Bapak Riyadi Prasojo selaku Corporate Strategic Communication and CSR Division Head ACC beserta tim, Bapak Ferry Hidayat selaku Regional Head DKI 1, Ibu Mita Fadila selaku SR Head ACC beserta tim, pimpinan Secretary Company Serang, Bapak ada yang sudah belajar DPR untuk mengajak teman-teman kita akan belajar bersama-sama mengenai literasi keuangan. Tapi ini gak berat-berat kok semua karena materinya ini bermanfaat dan pastinya akan seru sekali. Yang saya hormati Chief Human Capital Officer Astra Company, Bapak Frederico Selani Srikanto. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir di sini. Nomor 2, Corporate Secretary Communication dan Environmental and Social Responsibility Astra Company, Bapak Haryadi Prasojo beserta jajaran. Terima kasih Bapak. Nomor 3 adalah Regional Head DKI 1 Astra Company, Bapak Ferry Hidayat. Selamat pagi Bapak. Pimpinan Astra Company Serang, Bapak Arif Hidayat, Bapak Vito Aditya, Bapak Arsyad Henry Setiawan beserta jajarannya, dan juga Kepala SMP 1 Lingkungan Bapak Kurnia Amundar, mungkin teman baik saya dari awal, Kepala Sekolah, Guru, dan siswa di Tempat Pertama. Pada kesempatan yang berharga ini, saya dengan penuh rasa syukur dan bangga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan serah terima donasi proyektor dan juga latihan literasi keuangan yang merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Astra YKMDR dan Astra Cerita. Nah, seperti kita ketahui mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengetahui semua bahwa YKMDR itu adalah merupakan salah satu yayasan yang dibentuk sebagai kontribusi sosial berkelanjutan untuk pilar pendidikan yang disebut dengan Astra untuk Indonesia Cerdas. Terus juga Astra masuk di sini untuk 4 pilar seperti bapak ketahui sebelumnya juga adalah karakter akademis, kita kabar hidup dan seni budaya, serta Astra itu sudah mempunyai 167 sekolah negeri. Dan juga SMKN 1 di dalam meraih juara 2 tingkat SMP. Dan yang terakhir adalah SMK 1 di dalam meraih juara 2 dan harapan 2 tingkat. terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama Ibu Audi yang sangat luar biasa support kami dari awal sampai akhir. Kalau ini selalu instan memperhatikan dan sebenarnya tidak ada kewajiban secara hukum, tidak ada kewajiban secara konstitusi bahwa kalau ini harus mengadakan ini panggilan jiwanya sangat luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Ferry. Saya baru ketemu Bapak hari Ade, Pak Audi ini. Walaupun mungkin hari ini ada yang kepala, yang satu ini yang merupakan si Mas yang hebat ini, Mas Pak Nono, ini pengawas dari SMP untuk wilayah Kudus. Tentunya kami juga
Guru muda di Lebak ini tahun kedua ada beberapa reposisi, ada yang keluar dan masuk. Yang juga mengaplikasi bisnis ACC kemarin dan portfolio CSR dari juga Pak Ferry Hidayat regional TTK 1 Pak Sedang juga pejabat dari pimpinan dari ACC Serang ini partner kita yang juga mengelola portfolio dan juga banyak hal yang dilakukan mengembangkan bisnis ACC di sini. Ada Pak Arif, Pak Peter, Pak Aceh. Ada beberapa hal Pak yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi ini adalah kontribusi kami dari ACC. Kemarin kami masuk ke saya mau mengulangi yang senang bisa sama-sama di sini. Juga ada teman-teman yang akan kelas juga bukan mengajar Pak saya dari awal. Kita Oke, ya 2, 1. Untuk teman-teman adik-adik boleh lebih merapat maju ke depan lagi ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang interaksi keuangan, namun ini yang spesial karena yang akan memberikan pemaparan materi yaitu Bapak Radit Suwitanto selaku Chief Human Capital Officer dari Asta Kripik. lihat sini semua. Lihat sini satu, lihat sini dua. Teman-teman selama ini siapa yang nabung? Siapa yang bisa nabung? Ayo siapa yang bisa nabung apa mau gitu? Siapa yang rajin nabung? Ayo belanja Shopee semua juga. Nah, siapa yang pernah belanja di Shopee? Oh, nah, tuh cepet ngangkat. Pengalamannya gimana? Ayo, tadi siapa tadi? Asal-asalnya gimana, terus bayarnya pakai apa gitu. Terus nabungnya gimana kalau udah mau beli sesuatu. Kayak cerita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar nih kok. Katanya Rizky mau cerita ya? Yes. Tadi bilang mau cerita. Ayo, ya suka belanja. Ditanya beli apa, orang beli apa? Beli kok. Duduk aja, duduk. Sama cerita sama teman-teman kayak kita cerita. Santai. Ya Pak Seta, ya Pak. Ekspansi. Tugas dan fungsinya apa? Menyediakan tempat untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari investor ke perusahaan. Kemudian nama perusahaan efek Indonesia? Belum. Oke. Jadi begini. Tahun lalu YPA juga datang Lebak. Kenapa memilih Kabupaten Lebak, Pak, dibandingkan kota-kabupaten yang lain di Banten, Pak? Jadi gini, dasarnya YPA itu memilih suatu daerah atau kabupaten, kami itu dari data Kemendikbud sebenarnya. Nah, cuma pada saat itu memang Lebak itu tidak termasuk yang daerah tertinggal sebenarnya. Cuma kami melihat bahwa kok 100 km dari Jakarta aja ada daerah yang perlu bantuan dari kami, sehingga dipilihlah Lebak. Pada saat itu kami milih antara Bayah dan Lebak pada saat itu. Jadi kalau Pak Akurnya tahu, akhirnya kami pilih di Dewi Damarin Lebak. Gitu, dengan harapan bahwa kami bisa mengangkat budaya Baduinya dan juga kesenian daerah yang memang ada di daerah-daerah ini. Tentunya yang harapan kami adalah di tahun pertama kami membina karakter, tahun kedua kami masuk literasinya tahun kedua. Jadi kami akan masuk ke literasi numerasi. Nah, sambil kami mensupport juga bahwa karakternya itu dilanjutkan. Nah, adapun nanti sarana prasarana sebenarnya adalah semacam
kalau mereka sudah bisa menunjukkan prestasi, mereka berkolaborasi dengan kami, itu adalah sesuatu yang belakangan baru akan diberikan. Tapi nanti melihat ada beberapa sekolah juga yang perlu adanya renovasi dan segala sesuatu, itu menjadi pertimbangan kami. Hari ini ada yang disampaikan juga ke murid-murid ya, kita belajar literasi keuangan. Literasi keuangan, Gimana, ya itu dari Attractive Company sebenarnya mereka dalam satu CSR-nya mereka, aktivitas yang harus mereka lakukan adalah sebagai pelajaran dari OJK, itu mereka harus melakukan literasi keuangan di dunia pendidikan atau di masyarakat. Ya, hari ini mereka laksanakan, tapi nanti bisa dijelaskan lagi. Terakhir Pak, harapan dengan kerjasama ini? Kalau dari kami, tadi saya sebutkan bahwa YPA itu adalah mitra pendidikan yang kamu dari pemerintah. Tentunya seperti yang kami gaungkan, di mana kami memberi, setelah itu kami nggak punya intensi apa-apa, setelah itu kami akan pergi. Jadi kami akan membina di suatu daerah selama 5 tahun. 5 tahun. Berarti ini tahun kedua masih ada 3... Masih ada 4 tahun lagi. 4 tahun lagi, oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Thank you. Ini bisa diinformasikan. Ya, kegiatan hari ini sebagai upaya kami untuk meneruskan aktivitas inisiatif CSR gitu ya, sebagai bagian integral dari strategi kita di ACC gitu ya. Kita ingin agar bisa menjadi bagian dalam upaya untuk meneruskan aktivitas CSR ini secara lebih luas lagi. Untuk rangkaian kegiatan hari ini ada apa? Nah, rangkaian kegiatan hari ini kita sebenarnya lebih berfokus kepada pendidikan. Ya. Jadi kita melaksanakan kegiatan bersama teman-teman di Donas ya, dalam hal untuk menyalurkan sumbangan dalam bentuk proyektor gitu ya, 43 proyektor, kemudian juga buku-buku gitu ya, sekitar 1011 buku yang kita harapkan bisa menjadi salah satu sumber inspirasi buat teman-teman yang ada di Lebak ini. Ini tahun kedua ya Pak? Tahun kedua ya? Jadi kan ini ada CSR, ini termasuk CSR yang mendorong area swasta ini kita baru tahu. Tapi kalau CSR yang Dan respon dari pihak sekolah sejauh ini? Baik dari kepala sekolah, guru maupun juga siswa rasanya bisa mendapatkan manfaat langsung ya, dari kerjasama lah. Saya bilang bukan hanya dari ACC saja, tapi juga dari DPR dan juga partisipasi aktif dari kepala sekolah dan guru sangat terlihat sih. Jadi selama ini kan kami juga berharap ini bukan hanya one hit inisiatif dari kami, tapi kelihatannya ini menjadi vice versa gitu. Dari sisi sekolah juga improve, memberikan juga feeding ke kami apa yang menjadi kebutuhan. Jadi kebutuhannya itu bukan hanya kebutuhan transaksional, request sesuatu apa gitu, tapi melihat sebagai sesuatu yang lebih luas lagi gitu. Tidak hanya buku, tapi buku untuk apa, buku genre apa yang dibutuhkan. Dan kira-kira kami itu sekarang baru mau melengkapi sisi karakter, berarti buku-buku yang memberikan role modeling gitu. Misalnya dari pemimpin-pemimpin kita terdahulu, tokoh-tokoh. Jadi memang kental di karakter dulu ya? Iya. Yang mau diprioritaskan. Intinya kita mau melengkapi juga secara multidimensi kebutuhan pengembangan siswa-siswa ini ke depan. Bagaimanapun mereka juga akan menjadi penerus bangsa ini. Jadi kalau bisa kita berpartisipasi aktif dan juga melihat secara lebih fokus apa yang bisa kita support. Jadi bukan hanya sekadar ritual CSR pendidikan, tapi kita juga bisa tahu persis apa yang menjadi fokus dari teman-teman yang ada di sini. Ya, lebih spesifik lagi untuk pelajaran. Pak, kan acara ini kan acaranya bukan di Banten saja Pak ya, di beberapa daerah lain ya. Yang membedakan apa sih Pak di Banten dengan daerah lain? Apa dari materinya ini kan itu yang lain gimana Pak? Oh iya, Kontennya serupa atau ada perbedaan? ada perbedaan. Jadi kami itu sudah punya 4 fokus di dalam kegiatan CSR kami. Nah, kalau dalam pendidikan tadi lebih ke pendidikan karakter, lebih juga ke hal-hal yang sifatnya membangun multidimensional dari sebuah individu gitu. Tapi kalau untuk di daerah lain ada fokus tersendiri, bisa jadi kewirausahaan. Nanti kita akan ke
satu daerah nanti teman-teman juga akan diundang. Ya, kita juga merasa bahwa potensi dari wilayah tersebut ada di wirausaha. Kami merasa kami juga cukup punya resources yang kita bisa kolaborasikan membangun spirit wirausaha di daerah. Ini kontennya disesuaikan dengan karakter wilayah itu. Kebutuhannya apa? Kami percaya bahwa local wisdom itu menjadi salah satu potensi yang bisa kita kolaborasikan. Korporasi datang, tapi local wisdom tadi menjadi sebuah perpaduan yang saling melengkapi lah. Kita punya mungkin resources dalam bentuk mungkin bisa resource person, mungkin para ahli atau mungkin yang punya kompetensi secara akademis, tapi di sisi lain mungkin dari sisi tadi karakteristik yang dari wilayah tadi, misalnya tadi punya kemampuan wirausaha lokal, network yang lokal, itu bisa saling kita kolaborasikan. Intinya sih kolaborasi partnership for growth lah. Kita merasa bahwa ACC tidak akan bisa tumbuh kalau bangsa ini tumbuh, ekonomi ini tumbuh, masyarakat tumbuh. Jadi kami berharap pertumbuhan ini bisa dirasakan pertumbuhan komunal. Terima kasih.